bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, kalau omongan Prabowo itu disambung jadi satu rangkaian omong-omongan, rangkaian pernyataan, itu pelanggaran, Bung, jadinya. Karena itu bagaimanapun ya politik uang yang belak-belakan, politik uang yang ya korup lah namanya, melegalkan korupsi. Tempo hari itu yang spektakuler kita sudah bahas, karena spektakulernya menganggap bahwa orang terima saja kalau ada orang yang ngasih uang, terima saja, itu toh uang rakyat. Bung, saya agak kaget untuk seorang tokoh, bahkan beliau calon presiden, mengatakan hal yang begitu pada zaman sekarang ini, pada zaman ketika watak anti korupsi bagi seluruh bangsa kita. Itu jelas suatu perjuangan korupsi, anti korupsi, bagian dari mandat reformasi, Bung. Jadi reformasi kita kenang salah satunya melalui spirit seluruh warga masyarakat Indonesia seluruhnya untuk anti korupsi. Tiba-tiba seorang pemimpin yang bakal menjadi calon begitu belak-belakan, begitu naif, terima saja itu korupsi, itu pemberian uang. Kalau terjadi, terima saja itu uang rakyat. Uang rakyat itu dalam urusan semacam itu korupsi. Dan ada lagi, Bung, rangkaian itu bisa kita tinjau ke belakang ketika dia mengatakan bahkan sangat terang-terangan korupsi itu boleh asal tidak banyak. Bung, bagaimana gagasan Prabowo? Kesadaran Prabowo dalam pengelolaan uang rakyat. Sebutlah dengan kata lain itu uang negara. Uang yang dipakai seluruh negara untuk kebutuhan bangsa Indonesia. Itu dikorup boleh asal tidak banyak, dan pembantunya bilang itu bolehlah korupsi karena korupsi itu oleh pembangunan. Ini kita ulang-ulang, Bung, dengan satu kesadaran. Kalau kita menemukan di antara 3 calon pasangan yang bakal menyalonkan menjadi pemimpin, itu membolehkan korupsi semacam itu. Sebenarnya Bung, kita bicara tentang batil. Pencalonan itu sebenarnya batil, Bung. Sudah batil. Sudah tidak bisa diteruskan. Atau kalau ini suatu wawancara tentang pokok-pokok persoalan sensitif, pokok-pokok persoalan maha penting bagi bangsa, dan dia melanggar perkara ini. Ditanya tentang 3 hal, setidaknya 3 hal maha penting bagi bangsa Indonesia, dia langgar yang ini. Sebenarnya
tes itu ya tidak lulus, Bung. Prabowo itu ya tidak lulus lah. Kalau orang punya kesadaran yang begini, yang pokok-pokok, ya tidak lulus pencalonan. Tapi ya pencalonan presiden itu kan nggak pakai tes, pencalonan itu tidak pakai suatu persyaratan. Pencalonan begini boleh diteruskan kalau begini. Ini tidak dibicarakan. Bangsa kita ini dalam hal menyelenggarakan ritus 5 tahunan ini hampir tanpa syarat. Siapa saja, mantan penculik, mantan pembunuh, mantan boleh, Bung. Boleh menyalonkan. Ya ini kan persoalan-persoalan dasar, tapi sudahlah yang itu pelanggaran-pelanggaran HAM sebelumnya juga tidak dinyatakan bahwa itu bagian dari syarat batil. Prabowo itu kalau ditelusur dari unsur-unsur yang begitu, dengan sebenarnya dia sudah tidak punya hak politik untuk nyalon. Tidak punya hak politik. Pelanggaran HAM sudah begitu rupa. Urusan korupsi yang begini pentingnya, korupsi boleh, uang rakyat boleh diterima. Nah, korupsi boleh asal diperkuat dengan korupsi itu penting karena itu oleh pembangunan. Lalu terima uang, kalau ada orang-orang bagi-bagi uang itu terima saja. Apa Prabowo tidak merasa melukai dirinya sendiri ketika mengatakan korupsi boleh, asal tidak banyak? Apa dirinya merasa masih utuh sebagai calon pemimpin di sebuah republik seperti ini yang mensyaratkan jangan ada lagi korup sebagaimana pemerintahan di zaman mertuanya dulu? Apa dia tidak merasa terluka? Apa dia tidak merasa ada kewajiban harus memanggul Mandar Reformasi, harus memanggul tugas membikin seluruh proses dalam tata pemerintahan, maupun dari unsur-unsur swasta yang berkaitan dengan pemerintahan. Tidak boleh ada korupsi. Tapi nyatanya Prabowo begitu, Bung. Ini satu rangkaian yang saya renung-renungkan dan saya himpun menjadi sesuatu yang berkepanjangan. Pernyataan berkepanjangan yang bagi Prabowo ini sebenarnya statement-statementnya itu sebenarnya fatal. Sebenarnya fatal demi Mandar Reformasi. Ini satu hal, Bung. Ini yang berhubungan dengan uang dan korup di mata Prabowo. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, Bung. Sisi yang kedua. Orang-orang yang menyeberang ke Prabowo dari kelompok manapun yang kemudian bergabung ke Prabowo itu di luar urusan koalisi ini, di luar urusan koalisi partai, ini orang per orang yang berdatangan. Itu urusannya itu uang. Urusannya itu uang. Kelihatannya tidak menjadi masalah bagi Prabowo, bahkan makin terang-terangan. Ada 2 jalur, ini jalur si ini, jalur si ini. Itu dua-duanya cara mendapatkan duit dari Prabowo, cara orang-orang luar yang gampangannya, Bung, ini suatu tingkah laku sangat tidak terhormat. Seperti halnya di dunia bisnis, seseorang pegawai, seseorang manajer atau seseorang apa, yang penting posisinya direkrut dari suatu perusahaan ke perusahaan dia. Dipengaruhi dengan suatu cara. Direkrut.
Itu perkara etik saya kira. Perkara etik dunia bisnis. Perkara etik merawat di antara sesama kita, merawat dengan baik karyawan-karyawan terbaik atau karyawan-karyawan seluruhnya, jangan ada seberang menyeberang ke pihak kita atau dari pihak kita nyeberang ke pihak pesaing. Bung, hal ini pun dilakukan oleh Prabowo. Ini satu hal yang namanya perkara etik, tapi hal yang kedua itu perkara uang. Aturan penyeberangannya itu melawan etik, tapi sesudahnya itu permainan duit dan duit kotor, Bung. Duit, di mana ada duit dimain-mainkan, itu kita menganggap itu permainan itu kotor sekali. Etik, urusan etik dilanggar, urusan etik injak-injak dan duit. Nah, kita menyadari bahwa meskipun duit itu barang yang kita perjuangkan dalam hidup, dalam kerja, tapi duit itu juga punya sisi kotor yang sangat mengerikan kalau cara kita mengoperasikannya tidak melalui prosedur yang terhormat. Bung, orang direkrut dari sana sini, dan ini bagian dari pernyataan Prabowo sendiri. Pernyataan itu memang tidak langsung berhubungan dengan duit semacam ini, tidak berhubungan dengan cara mengambil tenaga, mengambil pemikiran orang-orang dari pihak seberang. Tapi ini pernyataan Bowo sendiri. Dia bilang, kita lawan kita kurangi elektabilitasnya, kita serang. Supaya elektabilitasnya turun. Semacam itu. Prabowo memang kotor, Bung. Memang kotor. Tapi apakah artinya kotor di mata bangsa kita? Apakah bangsa kita ini bangsa yang memiliki kesadaran moral yang cukup tinggi atau tidak? Melihat kenyataan, pendukung orang-orang yang sedang kita bicarakan, pendukungnya itu masih begitu gigih, dan bahkan beberapa orang di antaranya itu datang dari kalangan sebelah sini, nyebrang ke sana demi duit. Ini artinya bagi kita menjadi jelas, Bung. Kita berbicara tentang moralitas, tentang bersih dari uang, namanya money politics atau yang lain, kelihatannya tidak ada gunanya, Bung, di masyarakat kita. Kelihatannya tidak begitu penting. Karena masyarakat kita bangga dengan itu, dan organ-organnya Prabowo yang sedang mencari pengaruh ke sana kemari. Ada seorang cewek di Jepang, lu mau ke sini ada jabatan, ikut sama kita, lu dikasih lagi posisi, ya ini itu. Menjadi staf di kedutaan. Bung, ini semuanya gambaran sontoloyo dari permainan politik Prabowo. Dan Prabowo tidak terganggu oleh kotornya mainan politik ini. Ya begitu, Bung. Ya begitu. Kita menyaksikan barang ini telanjang bulat di depan mata kita. Pelanggaran etik, pelanggaran dalil-dalil hukum korupsi terinjak-injak. Begitu, Bung, kesaksian kita. Salam. Terima kasih.